Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musara Titi, NRP 52131000024. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan buku tentang Decision Support and Business Intelligence System edisi ke-9 untuk tugas mata kuliah kecerdasan bisnis kelas E. Di sini saya akan membahas buku tersebut pada chapter 1, di mana terdapat 5 bagian, yaitu chapter 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, dan 1.7. Yang pertama, saya akan membahas tentang chapter 1.2. Pada 1.2 membahas tentang changing business environment and computerized decision support. Mana artinya yaitu mengubah lingkungan bisnis dan pengambilan keputusan. Jadi di sini saya akan membahas the business process response support model. Mengapa adanya the business process response support model? Latar belakang dari semua perusahaan yang sekarang ini tuh lebih agresif mengoperasikan perusahaannya dengan dukungan suatu alat yang terkomputerisasi. Untuk mengetahui kenapa perusahaan menggunakan alat-alat yang dengan dukungan komputerisasi, maka dibagi menjadi 3 komponen. Di antaranya business process, kedua response, dan ketiga computerized support. Pada business process ini merupakan di mana business environment atau lingkungan bisnis ini merupakan hasil dari iklim bisnis sekarang ini. Kemudian respons ini adalah suatu tanggapan sehingga dijadikan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk melawan tekanan, ataupun respons tersebut itu diambil mengambil keuntungannya dari kesempatan yang ada di lingkungan bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu computerized support. Computerized support ini memberikan fasilitas pemantauan lingkungan bisnis pada perusahaan dan meningkatkan tindakan respon atau tanggapan dari suatu perusahaan yang diambil. Maka didapat gambar seperti ini. Ya, gambar ini menjelaskan tentang komponen pada the business pressure response dan support model. Pada business pressure dapat business environment faktor atau faktor lingkungan bisnis dibagi menjadi 5, yaitu globalisasi, permintaan konsumen, kemudian peraturan pemerintah, kondisi pasar, dan persaingan. Dari faktor-faktor ini perusahaan dapat melawan tekanan dan mengambil kesempatan dengan respon-respon seperti ini. Ini merupakan respon dari organisasi atau perusahaan, yaitu ada 8. Di antaranya strateginya bagaimana, kemudian kolaborasi ataupun kerjasama dengan perusahaan lain, kemudian real-time response, kemudian agility, kemudian increase productivity atau mengembangkan produktivitas perusahaan, kemudian
new vendor atau vendor baru. Yang terakhir yaitu new business model atau model bisnis yang baru. Dari ke-8 respons perusahaan ini dapat keputusan dan dukungannya, yaitu berupa analisis, prediksi, dan keputusannya. Dari ketiga ini didapat dari integrasi, komputerisasi, pengambilan, dukungan. Tidak hanya itu, ditambah dengan bisnis dan ini saya menjelaskan dari bisnis environment, yaitu di sini saya akan menjelaskan apa faktor-faktor utama pada lingkungan bisnis, di mana lingkungan bisnis ini dipengaruhi oleh 4 kategori, yaitu market atau pasar, competitiveness, permintaan konsumen, teknologi, dan sosial. Pada market atau pasar ini dipengaruhi oleh kompetisi yang kuat, itu kompetisi antar perusahaan yang kuat, kemudian perkembangan pasar global, kemudian perkembangan pasar elektronik, contohnya penggunaan internet yang sekarang ini cukup banyak dan semua manusia di sini tuh sekarang menggunakan internet untuk misal dalam bekerja, dalam belajar, semuanya menggunakan internet. Kemudian inovasi dalam bentuk pemasaran, perlunya inovasi, pemasaran perusahaan untuk memikat pelanggan, kemudian kesempatan dalam outsourcing dengan IT support. Jadi dalam pemasaran di sini itu kita juga perlu outsource atau menerima dari luar dengan dukungan IT, baik itu hardware, software, ataupun pegawai perusahaan itu juga bisa menggunakan IT. Pada pemasaran juga perlunya transaksi dengan real time. Transaksi real time ini sangat berguna untuk kepercayaan suatu pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak kecewa dengan atas pelayanan yang diterimanya. Kemudian consumer demand, yaitu permintaan konsumen, yaitu berdasarkan kita dengan permintaan konsumen yang banyak, perusahaan mau tidak mau harus melakukan customisasi sesuai dengan permintaan pelanggan ataupun konsumen. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu memastikan kualitas produk yang benar beragam dan pengiriman yang cepat. Dengan permintaan konsumen, maka kita juga harus melakukan suatu layanan agar konsumen itu tidak lari ke perusahaan yang lain atau kompetitor yang lain, sehingga konsumen tersebut setia dengan penggunaan produk dan jasa kita. Teknologi sekarang ini lebih berkembang dan merupakan faktor utama dari suatu perusahaan untuk beroperasi, yaitu teknologi lebih berinovasi
mempunyai produk yang baru, layanan yang baru. Kemudian menambah informasi yang overload, jadi informasi yang didapat itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Social networking, ya, kita juga harus melakukan social network atau jaringan sosial menggunakan teknologi ini, baik dengan perusahaan yang lain atau pemasok yang lain. Dan kita bisa menggunakan social networking ini untuk dengan untuk menjaga kualitas perusahaan kita kepada konsumen. Sosial ini dipengaruhi oleh pertumbuhan regulasi dan deregulasi pemerintahan, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar. Kemudian dengan sosial ini kita mendapatkan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan sosial ini kita juga harus memberikan keamanan perusahaan baik dalam negeri maupun di luar negeri, terutama serangan teroris. Ya, kita juga perlu adanya undang-undang ataupun di sini disebutkan Sarbanes-Oxley Act. Yang terakhir yaitu pada sosial juga perlu adanya penekanan secara berkelanjutan lebih besar. Di sini pada kategori sosial ini kita juga harus mengembangkan sosial kita pada konsumen, perusahaan lain, termasuk yang tetapi ketiga yaitu organizational response, reaktif, antisipat, menurut Ford Platform New Zealand pada tahun 2008, perubahan ke Business and Intelligence atau BI ini untuk mengembangkan komunikasi dan hubungan eksekutif. Maka dari itu manajer harus melakukan suatu aktivitas pada tanggapan atau respons tersebut yang diambil. Ya. Responsnya itu antara lain kerja dengan rencana yang strategis, kemudian menggunakan model bisnis yang baru dan inovatif, menata kembali proses bisnis dari proses bisnis yang sebelumnya, terus ditata kembali atau dikembangkan lagi proses bisnisnya agar lebih efisien ataupun efektif. Kemudian berpartisipasi pada aliansi bisnis. Kita juga harus kayak mengembangkan link kita, pengetahuan kita tentang bisnis dengan bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian mengembangkan informasi sistem perusahaan, karena mengembangkan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain itu sangat perlu.
kemudian mendorong inovasi dan kreativitas, delapan meningkatkan layanan dan hubungan pelanggan, beralih ke e-commerce, dan kita juga harus beralih ke cara produksi kita, yaitu ke make to order. Jadi pembuatan suatu produk atau jasa tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 1.3, yaitu tentang managerial decision making atau manajerial pengambilan keputusan. Dapat 3 peran utama dalam manajerial. Berdasarkan Mintzberg pada tahun 2008, manajer itu memiliki 10 peran utama. Dalam 10 peran itu dibagi menjadi 3 kategori. Ya, 3 kategorinya yaitu interpersonal, informational, decisional. Pada interpersonal itu dibagi menjadi 3, yaitu figurehead, leader, dan patient. Figurehead itu simbol ketua yang berkewajiban melakukan tugas rutin, di mana tersebut bersifat hukum ataupun sosial. Leader ini bertanggung jawab untuk memberikan motivasi dan memberikan pekerjaan kepada bawahan atau pekerjaan-pekerjaannya. Leader ini juga membuat suatu kepegawaian, memberikan pelatihan kepada kerja-kerjanya dan memberikan tugas. Affiliation itu memelihara suatu network atau jaringan dari luar dan informan yang menyediakan informasi. Jadi pada alisan ini kita juga harus memelihara komunikasi kita itu ke informan yang menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan, harus perlu pada perusahaan kita. Peran selanjutnya yaitu kategori informasional, dibagi menjadi 3, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Memonitor yang memantau, yang mencari, menerima informasi yang sangat luas dan bervariasi. Kemudian disseminator itu meneruskan dan mengirimkan suatu informasi yang diterima dari pihak luar atau bawahan kepada anggota organisasi atau anggota perusahaan. Beberapa informasi itu juga harus terpercaya faktual, dan mengandung interpretasi dan integritas. Dan spokesperson yaitu meneruskan informasi keluar tentang rencana organisasi, keamanan, kegiatan, dan hasilnya. Dan decisional. Kategori decisional ini dibagi menjadi 4, yaitu entrepreneur, disturbance handler, research allocator, dan negotiator. Pada entrepreneur ini terus mencari organisasi dan untuk melakukan dan menilai proyek perbaikan, untuk mendorong perusahaan mengawasi desain proyek tersebut. Disturbance handler itu tanggung jawab untuk suatu kegiatan yang korektif atau yang tepat ketika menghadapi organisasi yang penting dan menghadapi gangguan yang tak terduga gitu. Dan resource allocator itu tanggung jawab untuk mengalokasi sumber daya organisasi dari segala jenis
sumber daya. Kemudian negotiator itu menjawab mewakili sementara itu aku manajemen itu sama dengan decision making, karena alasannya yaitu manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya. Sumber dayanya itu berupa input dan output pada proses yang dilakukannya. Kemudian alasan yang kedua yaitu informasi pada manajer itu disampaikan secara efisien dan tepat waktu. Alasan yang ketiga yaitu aktivitas pada manajerial itu memberikan suatu keputusan. Alasan terakhir ini yaitu manajer itu mempunyai tingkat manajerial tinggi yang mana merupakan sumber terbesar utama pada perusahaan. Maka dari itu manajemen itu sama dengan decision making. Dan yang ketiga yaitu proses membuat keputusan. Manajer itu membuat keputusan berdasarkan pada proses, mendefinisikan masalah-masalah apa yang terjadi pada perusahaan itu, entah dari dalam perusahaan apapun luar perusahaan. Kemudian manajer juga membangun suatu model yang mendeskripsikan masalah pada dunia nyata, mana model ini sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi yang bisa menjadi solusi pada bentuk masalah dan mengevaluasi solusi. Dan kita mencari solusinya sesuai dengan model masalah. Dari solusi tersebut kita evaluasi juga solusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu membandingkan, memilih, dan merekomendasikan solusi yang potensi pada masalah yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan chapter 1.4 tentang computerized support for decision making atau komputerisasi untuk membuat keputusan. Di sini menjelaskan tentang kemampuan komputasi bisa overtime. Itu bagaimana? Ternyata sistem yang terkomputerisasi itu dapat mengerjakan area manajerial yang kompleks, mana berawal dari desain dan manajemen pabrik yang terotomatisasi, yang berjalan aplikasi metode intelijensi atau kecerdasan buatan, yang terakhir yaitu mana evaluasi yang diusulkan dan diapresiasi dikumpulkan. Ini adalah daftar kemampuan komputasi yang memfasilitasi manajerial dalam membuat keputusan. Di sini disebutkan terdapat 10 faktor, diantaranya yaitu komputasi yang cepat, perkembangan komunikasi dan kolaborasi, mengembangkan produktivitas pada dalam grup atau kelompok, terus ini dapat mengembangkan manajemen data, terus ini manajemen data basis yang besar, terus kualitas juga perlu ya, kualitas, kecerdasan, dan ini mengatasi batas yang kognitif dalam pengolahan data informasi. Ini menggunakan lab dengan cara hitungan dan saja dan manajer. Nah, ini komputer itu, bagaimana komputer itu dapat membantu keterbatasan itu manusia. Di sini dijelaskan bahwa pada tahun 1997 yaitu
menjelaskan bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam berpikir. Ya, kita tahu lah manusia itu punya batas dalam berpikir, berpikir terus kayak menyimpan informasi, kemudian prosesnya itu pasti ada batasnya. Maka kita keterbatasan itu disebut cognitive limit, mana yang mengindikasikan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah sangat terbatas ketika informasi yang didapat sangat besar dan bervariasi. Maka diperlunya sistem komputerisasi yang memungkinkan orang dapat menanggulangi keterbatasan kognitif manusia, yaitu dengan mengakses yang secara cepat dan proses penyimpanan informasi yang sangat banyak. Di sini menjelaskan mengapa web itu sangat dipertimbangkan dalam pendukung keputusan yang sangat penting. Kita tahu web server itu telah membuat perubahan yang drastis pada pembuat keputusan. Di sini web server itu menyediakan beberapa faktor, diantaranya memberikan akses ke data yang sangat besar, informasi dan pengetahuan di dunia ini, kemudian penggunaan yang umum oleh masyarakat dan yang ataupun graphical user interface yang mudah digunakan. Yang ketiga yaitu mampu memberikan kolaborasi yang efektif dengan partner kerja. Di sini mampu memberikan kolaborasi yang efektif dengan partner kerja yaitu ya menggunakan web. Apabila kita tidak bisa bertemu dengan partner atau partner pada lokasi yang tidak sama, kita bisa menggunakan web untuk melakukan komunikasi atau kolaborasi tentang perusahaan. Dan di sini adanya intelligence search tool yang memungkinkan manajer menemukan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan biaya yang murah. Di sini saya akan menjelaskan chapter 1.6 tentang konsep pada sistem pendukung keputusan DSS. Definisi DSS. Di sini definisi DSS terdapat dua. Yang pertama yaitu menurut Korean Scott Morton pada tahun 1991, mana decision support system decision support system itu merupakan sistem yang berbasis komputer yang mana membantu dalam membuat keputusan yang memanfaatkan model dan data untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, yang vertikal sampai di sini tidak terstruktur ya. Kemudian pada Ken and Scott Morton ini pada tahun 1978 itu menyatakan bahwa DSS adalah sumber daya tertua pada individu dengan kemampuan komputer yang dapat mengembangkan keputusan yang berkualitas. Sistem yang berbasis komputer untuk memanajemen membuat keputusan yang mana setuju dengan masalah yang semi struktur. Corey jadi ini tidak struktur, sedangkan Ken ini semi struktur. Istilah umum pada DSS itu apa sih? Ya, istilah umumnya itu sistem yang terkomputerisasi yang mendukung dalam membuat keputusan pada organisasi. Ya, di sini dijelaskan adalah arsitektur DSS. Di sini dilihat pada gambar di kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen utama yang mempengaruhi arsitektur DSS. Yang pertama yaitu data. Data ini merupakan komponen pertama ya. Ini untuk menyelesaikan masalah. Data ini diperoleh dari banyak sumber, khususnya web.
Kemudian data ini dimanipulasi dengan menggunakan model yaitu misal kita dapat mengolah data dengan menggunakan Excel gitu ya. Kemudian sistem yang telah kita data manipulasi, kemudian dapat sistemnya itu mempunyai pengetahuan atau knowledge. Kemudian user yang merupakan komponen utama dalam arsitektur itu menggunakan data tersebut yang telah diolah atau dimanipulasi, dan pada user interface itu merupakan sistem user. Kemudian ini adalah sini dijelaskan bagaimana istilah DSS itu digunakan pada dunia akademik ya. Awalnya itu istilah DSS itu sudah digunakan untuk mendeskripsikan area penelitian yang menghubungkan dokumen komputer untuk membuat keputusan. Ya, awalnya dari situ. Tetapi pada dunia industri ini penggunaan nama DSS ini cenderung pada BI atau Business Intelligence. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan ada chapter 1.7 ya, tentang framework atau kerangka kerja untuk Business Intelligence atau kecerdasan bisnis. Apa sih pengertian Business Intelligence atau kecerdasan bisnis? Business Intelligence adalah istilah yang menggabungkan arsitektur alat, basis data, alat analisa, aplikasi dan metodologi. Contohnya di sini DSS adalah ekspresi konten yang bebas yang mana hal berbeda untuk orang yang berbeda. Di sini ada beberapa orang yang menyatakan DSS dan BI itu dalam konteks yang sama. Ya, proses BI-nya itu didasarkan pada perubahan data awalnya, kemudian dapat menjadi informasi, keputusan, dan action atau aksi. Ya, di sini dijelaskan sejarah Business Intelligence berawal dari pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Ini awalnya BI itu berasal dari MES atau Management Information System. Nah, di sini disebutkan pada tahun 1910. Dia berkembang pada tahun 1980 itu berganti nama menjadi EIS atau Executive Information System. Kemudian pada tahun 2005 itu menjadi Business Intelligence. Di sini evolusi BI ya, evolusi BI. Ya, ini merupakan komponen utama pada Business Intelligence. Di sini disebutkan terdapat 4 ya, data warehouse, business analytics, kemudian business performance, terakhir user interface. Sini data warehouse itu kan dasar pada sistem business intelligence pada tingkat medium hingga tingkat yang besar. Nah, di sini terlihat data source-nya itu ke data warehouse environment. Di sini berisi pembangunan data warehouse berdasarkan organization, simulation, dan analysis. Sini terdapat technical staff. Kemudian di business analytics ini
di sini bisnis analitik dan bisnis performance ini jadi satu ya, sebagai alat dan teknik pada DSS arsitektur. Ini kemudian ada user interface, itu sebagai dashboard menyediakan tampilan visual yang komprehensif pada perusahaan. Ini measure tangible and intangible benefit of BI. Nah, di sini beberapa intangible dan tangible benefit, yang antaranya pada intangible yaitu lebih cepat dan lebih akurat dalam pelaporan, dalam volumanenya yaitu ya cepat, terus dalam keputusan itu lebih berkembang, terus layanan pelanggan itu lebih berkembang juga, pendapatan juga terus masuk. Yang perkembangan tangible-nya ini tidak terkait langsung dengan nilai finansial. Nah, ini apa persamaan dan perbedaan DSS dan BI. Di sini DSS itu menggunakan data warehouse dan data source, dan BI itu hanya data warehouse saja. DSS ini dibangun langsung untuk mendukung dalam membuat keputusan. Nah, BI ini dibangun untuk menyediakan informasi untuk mengembangkan dalam membuat keputusan. Jadi BI ini melingkupi DSS. DSS itu orientasi analis, sedangkan BI ini eksekutif yang memberikan strategi. DSS ini metodologinya berasal dari akademik, kalau ini business intelligence itu berasal dari industri atau industri, perangkat lunak industri gitu. DSS ini menggunakan pemrograman khusus untuk menangani masalah. Business intelligence ini menggunakan alat yang tersedia secara komersial, maksudnya di internet tuh udah banyak gitu, bisa di download, ada yang free gitu. Nah, MSS itu apa sih? MSS atau kepanjangan dari manajemen support system, itu konsep yang menggunakan teknologi untuk mendukung tugas manajer secara umum dan pengambilan keputusan secara khusus. Ya, demikian review atau penjelasan buku Decision Support and Business Intelligence System edisi 9 dari chapter 1.2 hingga 7. Apabila ada salah mungkin jawaban, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.